Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani sawit, sahabatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, ketika kita membicarakan kastrasi, masih banyak sekali para petani sawit yang belum menerapkan kastrasi. Karena ketika kita mendengar manfaat dari kastrasi itu rasanya terlalu berlebihan, ya, terlalu wow. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena manfaat yang dirasakan itu sedikit agak berlebihan lah, kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan share berbagi pengalaman tentang kerugian bila kita tidak melakukan kastrasi, yang nanti akan saya paparkan itu secara logis dan memang benar-benar terbukti di kebun saya dan di kebun teman-teman saya di sekitar sini. Ketika mereka tidak melakukan kastrasi, ternyata kerugiannya itu berdampak cukup panjang. Nah, apa saja sih teman-teman kerugian ketika kita tidak melakukan kastrasi? Mungkin dari video ini nanti teman-teman sudah bisa berpikir, oh ternyata efeknya sedemikian buruknya ketika saya tidak melakukan kastrasi. Nah teman-teman, efek pertama ketika kita tidak melakukan kastrasi adalah buah pertama itu pasti akan tumbuh kecil, dan ketika kita akan menjualnya tentu buah itu tidak akan laku untuk dijual, karena buah pertama itu saya jamin pasti kecil tumbuhnya. Ketika memang sawit itu berbuah cukup dini, ya, ketika umur 1,5 tahun sampai 2 tahun dia sudah mulai berbunga. Beda lagi dengan sawit yang memang dia mulai berbunganya ketika umur 3 tahun atau 3,5 tahun, tentunya tidak perlu kita kastrasi karena memang ketika dia tumbuh bunga itu memang sudah di pelepah yang lumayan tinggi. Dan ketika memang umur usia tanam kita itu masih kecil, masih muda, sekitar 1,5 tahun hingga 2,5 tahun, itu memang perlu kita lakukan kastrasi karena sudah dapat dipastikan bahwa bunga itu akan menjadi buah yang sangat kecil dan tidak akan laku dijual. Dan tentunya ketika bunga atau buah itu tidak laku dijual, ya kita percuma saja memeliharanya seperti itu, karena kita memelihara buah tentunya ingin kita jual. Nah itulah kelemahan atau kerugian pertama ketika kita tidak melakukan kastrasi. Nah kerugian yang kedua teman-teman, bahwa buah itu potensi busuk. Karena apa? Karena jarak antara tanah dengan buah itu akan sangat kecil sekali, atau bisa jadi buah itu nempel di tanah dan potensi pembusukan itu akan jauh lebih besar. Ini saja saya contohkan teman-teman, ini saya kastrasi hingga 6 kali, ya, sekitar 6 bulan, berarti 6 bulan saya kastrasi. Umur 2,5 tahun hingga 3 tahun itu saya kastrasi terus, dan baru umur 3 tahun 30 bulan 32 bulan lah kira-kira seperti itu baru saya biarkan buahnya untuk menjadi buah. Dan ini pun teman-teman, saya sudah kastrasi hingga begitu lamanya, hingga 6 kali pun masih nempel dengan tanah. Nah ini buah yang sudah saya panen kemarin di sini, ini masih nempel dengan tanah. Coba bayangkan kalau kita tidak melakukan kastrasi sama sekali, mungkin bisa buahnya jauh di dalam seperti itu. Dan itu memang benar-benar terjadi teman-teman. Dan ketika kita mendapati buah yang busuk, tentunya itu akan sangat rugi, dan kita hanya akan membuang nutrisi yang selama ini seharusnya untuk batang, lalu hanya untuk buah, dan buahnya pun tidak bisa kita panen. Dan itu kerugian yang kedua yang akan kita dapatkan. Selanjutnya teman-teman, tentunya yang sudah banyak dipaparkan dalam tutorial bahwa manfaat dari kastrasi itu bisa memperbesar pohon. Dan tentunya kebalikannya, ketika kita tidak melakukan kastrasi, tentunya pohonnya akan lambat membesar, atau ya mungkin akan besar namun dalam jangka waktu yang lama, dan tidak akan secepat dengan proses yang sudah dilakukan kastrasi seperti ini. Dan mengapa demikian teman-teman? Karena nutrisi yang kita berikan itu terfokus atau terbagi untuk buah, bukan hanya untuk batang, sehingga secara logikanya ya nutrisinya dibagi dua lah, untuk membesarkan buah, untuk mematangkan buah, juga untuk memperbesar batang. Beda kalau kita kastrasi, dan kastrasi yang selama ini banyak dilakukan itu juga banyak yang tidak tepat. Mereka mengkastrasi ketika sudah menjadi bulir-bulir buah seperti ini. Seharusnya ketika kita melakukan kastrasi itu waktu masih bakal buah, ya, masih menjadi bunga atau masih kuncup atau dompet seperti itu. Dan tentunya
itu bisa memperbesar manfaat dari kastrasi. Dan secara logika berarti ketika kita membuang ini bunga, tentunya nutrisi itu tidak terbagi untuk memperbesar buah, untuk mematangkan buah, tentunya seperti itu, hanya fokus untuk memperbesar batang dan pelepah serta daunnya seperti itu. Nah, itu adalah kerugian ketiga ketika kita tidak melakukan kastrasi. Dan kerugian keempat teman-teman yang sering kita rasakan adalah ketika sudah menjadi buah, oke lah, buahnya jadi meskipun kecil-kecil, oke lah, tidak jadi masalah, atau masih bisa kita jual atau tidak membusuk, dan batangnya biarkan kecil. Namun ketika kita memanen teman-teman, itu akan sangat kesulitan karena posisi buah itu sangat rendah dengan tanah ya, sangat dekat sekali dengan tanah, dan tentunya kita tidak akan bisa mencurinya atau mencuri buah dalam artian positif ya, dengan cara mengambil buah dengan tidak merusak pelepah. Nah, itu akan sangat sulit sekali karena tentunya dengan posisi yang sangat mepet atau posisi yang sangat terjepit, kita dengan terpaksa harus membuang pelepah. Dan ketika kita ingin memelihara pelepah dengan songgo 1 atau dengan songgo 2 atau hal semacamnya, tentu itu tidak akan bisa kita lakukan karena kita sudah merusak pelepah. Setidaknya pelepah itu akan cacat dan tidak akan bermanfaat lebih banyak untuk pohon seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itulah pentingnya kita melakukan kastrasi. Bukan hanya kita mendengarkan manfaat kastrasi seperti ini seperti itu hanya untuk memperbesar batangnya saja, tidak, tapi untuk efek kita mengerjakannya juga itu akan sangat bermanfaat. Dan ketika memang masih kecil, kita akan lebih mudah membuang bunganya daripada sudah menjadi buah seperti ini. Dan tentunya ini pun teman-teman, ini saya patahkan pelepahnya saya patahkan karena memang saya sangat sulit untuk mengambilnya karena posisinya itu masih mepet dengan tanah. Itu pun sudah saya kastrasi hingga 6 kali, apalagi bayangkan kalau memang tidak pernah dikastrasi sama sekali. Nah, itulah teman-teman sharing kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa berpikir secara logika, secara manfaat yang akan kita ambil itu seberapa seperti itu, apakah lebih besar manfaatnya atau lebih kecil manfaatnya. Dan tentunya teman-teman sudah bisa berpikir sendiri dan sudah bisa menerapkan nanti di kebunnya masing-masing. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.